Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Tadabbur Al-Quran, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadaburi Quran surat An-Nisa halaman 105. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam belajar Al-Quran, dalam mengkaji Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan mulai ya tadabbur Quran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Diawali dengan Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. In taku khairan lakum innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من
فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahim kembali dalam kajian tadabbur Al-Qur'an. Ini di luar kebiasaan kita ya live jam segini mulainya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa bertemu kembali dan kita bisa mengkaji Al-Quran kembali pada kesempatan pagi hari ini. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah berikanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 105 Quran surat An-Nisa ini masih berbicara tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Di ayat 171 Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah berkata kepada Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan adalah utusan Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang disampaikannya kepada Maryam wa ruhum min, dan dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billah, maka berimanlah kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya. Wala taqulu salasah, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lahum, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Innamallahu ilahu wahid, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah, Allah tidak memiliki yang namanya anak. Ya, sehingga di dalam Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak diperanakan. Ya, Allah tidak memiliki anak, juga Allah tidak diperanakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Subhanah, Maha suci Allah, ayyakuna lahu walad, ya enggak mungkin Allah itu memiliki anak. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Di ayat ini, di ayat 171, saya ingin berfokus kepada kalimat innamallahu ilahu wahid. Nah, di sini ya.
Innamallahu ilahu wahid. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu adalah ilahu wahid. Ya, ilahu wahid. Apa itu ilah? Kan kita selalu mengatakan la ilaha illallah. Kenapa kita penting mempelajari kalimat la ilaha itu? Karena barang siapa kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, penting bagi kita untuk memahami apa itu kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita bertahun-tahun membaca kalimat itu atau mempelajari kalimat itu tetapi tidak tahu kita itu makna dari ilah itu apa? Makna dari apa? Makna dari ilah itu apa? Ya, innamallahu ilahu wahid ya. Sehingga insyaallah kita akan pelajari ada 5 makna dari kata ilah. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di kelas sholat khusyuk yang pernah ikutan ya. Pekan kemarin ya, Senin kemarin kita membahas makna ilah. Ya, makna ilah. Sebentar kita lihat. Ya, ada 5 makna dari ilah. Ketika kita membahas subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, pagi hari ini kita kuatkan lagi pembahasan tentang makna dari ilah. Wa ilaha ghairuk, wa la ilaha ghairuk. Ini di antara iftitah yang kita baca ya, dan yang sedang kita kaji adalah iftitah Nabi yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu kita pernah bahas ya. Masih ingat ya kemarin Senin kemarin kita bahas. Tapi ini kita takkid lagi, kita tekankan lagi, kita murojaah kembali. Toh kalaupun kita malam kemarin, Senin kemarin sudah kita bahas makna ilah, barangkali kita juga lupa ya. Dan diulang lagi supaya kita lebih semakin paham dan semakin kuat pemahaman kita terkait dengan ilah. Baik ya. Jadi innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu ya ilah, sesembahan yang wahid ya, esa. Nah, kita lihat kata ilah itu di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan kata ilah itu ada 4. Ada 4 fungsi. Al-marghub yang pertama dari kata rogibun itu artinya apa? Berharap. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada ilah atau innama ilahukum ilahu wahid atau kita mengatakan la ilaha illallah gitu kan? La ilaha illallah. Oke, sebelum ke sini saya ingin bertanya, siapa yang sudah tahu makna la ilaha illallah? Yang sudah tahu ya? Yang udah belajar? Boleh ketik. Yang belum tahu deh. Yang belum tahu makna la ilaha illallah boleh ketik angka 1. Yang belum tahu, yang belum paham atau belum dalam begitu ya. Kalau hanya sebatas terjemah mungkin tidak ada Tuhan selain Allah, selesai, itu terjemah. Nah, ini kita pengen membahas secara mendalam kalimat la ilaha illallah. Walaupun nggak bisa dalam juga hari ini. Cuman minimal kita sudah tergambar nanti. Ya, ketika ada la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengatakan kalimat itu, selalu mengucapkan kalimat itu, tapi kita sebagai muslim nggak paham. Ya, dan banyak yang belum paham memang. La ilaha illallah itu. Kalau la ilaha illallah diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ya siapapun tahu. Mereka yang bukan beragama Islam pun tahu. Ya kalimat itu membuktikan, menyatakan, mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita lebih dalami lagi sehingga nanti ketika kita mengucapkannya, kita lebih bergetar hati kita dan kita lebih bersemangat lagi dalam membacanya.
Oleh karenanya ya di dalam Al-Qur'an itu kan selalu dikatakan ayah bunda, bang kakak sekalian, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat dalam Quran itu kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa itu fa'lam? Fa'lam kalau diterjemahkan diartikan menjadi ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah. Nah, lebih dalam lagi dari kalimat fa'lam adalah ilmuilah. Belajarlah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Dan ini akidah kita, ini tauhid kita. Ya, masalah yang krusial, masalah yang penting dalam kehidupan kita. Kalau seorang muslim ya kemudian tidak memahami makna dari la ilaha illallah, kira-kira gimana tuh? Bisa tidak? Tetap mungkin ya betul jadi muslim. Tetapi kalau kita tidak mendalami secara dalam, khawatirnya kita menjadi muslim yang KTP. Muslim hanya sebatas status saja, statusnya Islam atau statusnya Muslim, tetapi jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Oleh karenanya insya Allah pagi hari ini saya ingin tekankan ke innama ilahukum ilahu, innamallahu ilahu wahid, yakni kita mentadaburi makna dari la ilaha illallah. Atau mentadaburi bahkan lebih dalam lagi spesifik ke kata ilah, ke kata ilahnya. Ya, kalau kita bahas la ilaha illallah itu panjang, tetapi kita spesifikkan saja ke kata ilah. Apa itu ilah? Nanti kita lihat tadi ada 4 ya fungsi dari kata ilah. Setidaknya ya ada 4. Pertama, ilah itu adalah al-marghub. Al-marghub itu artinya yang diharapkan. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang marghub atau tidak ada yang patut kita harapkan kecuali siapa? Kecuali Allah. Ya, tidak ada yang patut kita harapkan, yang bisa kita harapkan kecuali siapa? Allah. Itu namanya dari ilah. Berarti ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ya Allah tidak ada siapapun yang bisa kami harapkan kecuali Allah. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat mengharapkan semua harapan, menggantungkan semua apa? Impian kita, doa-doa kita. Jadi berharap hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Jadi orang yang memahami konsep la ilaha illallah, dia tidak akan bergantung kepada makhluk dan dia tidak mau menyandarkan kebahagiaannya itu kepada makhluk. Karena orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang menggantungkan harapannya kepada manusia. Kan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, siapapun yang menggantungkan, mengharapkan, ya ada harapan saja, sedikit aja harapan kepada makhluk, siap-siap akan kecewa. Siap-siap akan dikecewakan. Dan siapapun yang berharap kepada manusia pasti ujungnya akan kecewa. Tiada seseorang berharap kepada manusia, ujungnya, endingnya pasti akan kecewa. Enggak sekarang, bisa jadi nanti besoknya. Enggak besok, bisa jadi nanti ya beberapa hari, bulan ke depan, tahun ke depan. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang paling berharap kepada manusia. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya itu kepada siapa? Kepada manusia. Itulah orang yang paling menderita. Siapa yang paling menderita? Di rumah tangga, orang yang paling menderita adalah mereka yang berharap kepada pasangan. Istri berharap kepada suami, berharap gitu. Ternyata
Ada aja yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan, dengan pasangan itu. Suami berharap kepada istri, ada aja yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti ujungnya kecewa kalau kita mencari ridhonya suami. Makanya kata para ulama, hal yang paling mustahil di dalam kehidupan ini adalah mencari ridho manusia, itu nggak pernah bisa, mustahil. Kita ingin menyenangkan semua manusia itu nggak bisa. Pasti akan selalu ada manusia yang nggak suka sama kita. Pasti akan ada manusia-manusia yang benci sama kita. Pasti ada manusia-manusia yang iri sama kita. Nggak mungkin semuanya 100% itu cinta sama kita, suka sama kita. Ya bahkan selevel siapa Rasulullah SAW kurang apalagi Nabi. Akhlaknya mulia, akhlaknya Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Tapi ada yang membenci tidak Nabi? Banyak, ya. Banyak sekali yang membenci Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya membenci, berniat untuk membunuh, menyakiti, dilempari dengan kotoran unta, ya, disakiti. Itu Rasul, akhlaknya paling mulia. Manusia yang paling agung saja, manusia yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sesungguhnya ya Muhammad, engkau itu memiliki akhlak yang azim, yang sangat besar, yang sangat agung. Selevel Nabi Muhammad SAW saja masih dicaci maki, apalagi kita. Manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya, sedikit amal solihnya, banyak dosanya. Terus kita mengharapkan bisa selamat dari caci makian manusia dan bisa selamat dari lidahnya manusia, lisannya manusia, mustahil. Mustahil. Gitu ya. Jadi tanamkan pada diri kita, tanamkan pada hati kita dan mindset kita bahwasannya berharap pada manusia ujungnya pasti akan kecewa. Berharap pada suami pasti akan kecewa. Suami berharap pada istri pasti akan kecewa. Orang tua berharap pada anak pasti akan kecewa. Anak berharap pada orang tua pasti akan kecewa. Siapapun yang menggantungkan harapannya kepada makhluk akan kecewa. Siap-siap aja, pasti akan kecewa. Maka kalau sama manusia itu sisakan ruang untuk kecewa. Sisakan sedikit ruang untuk kecewa. Ya, pasti ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Karena kenapa tidak bisa sempurna? Kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi kita? Karena manusia. Yang namanya manusia dia pasti terbatas. Lah wong kita aja banyak salah, wong kita juga banyak kurangnya, terus kita menuntut manusia sempurna, nggak bisa. Ya, kita saja banyak kecewanya, kita saja banyak nggak sempurnanya, terus kita menuntut orang lain untuk sempurna, nggak bisa. Makanya saya suka sedih ya kalau ada seseorang, Ustadz saya nggak akan memaafkan dia. Ya, kayaknya rasanya berat Ustadz memaafkan seseorang yang menzolimi saya. Sedih, kenapa sedih? Karena kita pun barangkali pernah menzolimi orang lain. Kita pun pernah menyakiti orang lain. Gitu ya. Jadi sisakan ruang untuk kecewa ketika kita berharap bukan kepada Allah. Kalau seseorang sudah la ilaha illallah tadi, ya dia berharapnya kepada Allah, adapun manusia mau mengapresiasi kita atau tidak, berterima kasih kepada kita, enggak ada urusan. Tugas kita hanyalah berbuat baik. Ada seseorang datang ke saya, Ustadz saya emang enggak mau berbuat baik lagi kepada orang tersebut. Toh orang tersebut juga tidak berbuat baik kepada saya. Saya udah mati-matian Ustadz berbuat baik kepada orang itu, tapi orang itu enggak pernah membalas kepada saya. Saya jawab, Ibu melakukan itu karena siapa? Karena Allah atau karena orang tersebut? Karena kalau ibu melakukan itu semua karena orang tersebut dan mencari ridho orang tersebut, akan kecewa, akan berat. Tapi kalau ibu melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada urusan orang itu mau berbuat baik, mau membalas kebaikan kita, ya mau berterima kasih, nggak ada urusan. Dan itulah yang dilakukan ya para penghuni surga di dalam Quran surat Al-Insan, kalimat mereka ciri khas yang khas dari orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah innama nut'imukum liwajhillah. Aku melakukan ini karena Allah.
Aku melakukan ini liwajihillah, mengharapkan ridhonya Allah. Enak itu, enak kalau kita melakukan, saya mah melakukan ini karena ridho Allah, bukan mencari ridho suami. Ibu masak dari pagi, ya masak gitu, menyiapkan makanan untuk siapa? Untuk suami. Dari sore nyiapin makanan, makanan kesukaan suami. Kemudian malam-malam suami datang, ya. Kemudian suami datang, ibu udah capek-capek tuh masakan effortnya besar. Tiba-tiba suami ditawari, "Pak, makan dulu ya." Suami kita bilang, "Udah mah tadi makannya di luar. Sama teman-teman makan di luar." Marah tidak kira-kira? Udah capek-capek masak gitu untuk suami. Ternyata suami makan di luar, kira-kira gimana, marah atau tidak? Pasti marah kan? Sakit hati nggak? Sakit hati. Nah, saat kita marah dan saat kita sakit hati, itu tandanya kita melakukan bukan karena apa? Bukan karena Allah itu. Bukan karena Allah lagi gitu. Makanya sebetulnya ya, rumah tangga itu bukan tentang membanding-bandingkan ya, ibaratnya ya, membanding-bandingkan penderitaan atau membanding-bandingkan pengorbanan. Suami bilang, "Saya kan udah capek-capekan ini mati-matian mencari rezeki untuk kamu." Istrinya bilang, "Ih, Bunda juga kan di sini di rumah ngurusin keperluan ayah." Terus saja gitu. Akhirnya selesai nggak? Nggak akan selesai. Kenapa? Karena dua-duanya mencari keriduan makhluk. Ya, mencari keriduan makhluk. Ya, terus mencari keriduan makhluk. Ya. Jadi akhirnya apa tuh? Kalau kita mencari keriduan manusia nggak akan pernah beres. Dan pasti akan kecewa hasilnya. Tapi kalau kita ridhonya sama Allah, mencari karunia Allah, ya orang tersebut, ya silakan mau makan di luar juga. Yang penting ibu mah sudah masak untuk ayah. Ayah mau makan atau tidak urusan ayah sama Allah. Oh, udahlah kita simpen aja berarti masakan kita di kulkas. Simpen aja ke kulkas kan gitu ya. Ya, simpan aja ke kulkas. Ketika disimpan di kulkas, ya udah besok angetin lagi selesai kan. Tapi kenapa jadi dibuat ribut? Kenapa dibuat kecewa? Kenapa dibuat menderita akhirnya orang? Kan kita seringkali sibuk memoles citra diri, memoles topeng, dandan gitu kan. Wah, dandan lama dandan itu. Ya. Nah, dandannya itu karena Allah atau karena orang lain? Ibu-ibu dandan itu. Udah dandan ngaca berjam-jam ditanya kepada siapa? Kepada ibaratnya kepada suami. Bunda udah cantik belum? Ya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang mencoba untuk matching segala hal. Kerudung harus matching, baju harus matching, tas harus matching. Wah, itu paling menderita itu. Bentar, bentar, bentar. Ini nggak sesuai kerudungnya. Nggak matching, ganti lagi. Udah diganti, kayaknya bagusan yang ini deh bajunya, ganti lagi. Tapi kayaknya bajunya lebih baik yang ini, ganti lagi. Allahu Akbar, sampai 3 kali ganti tuh. Untuk siapa sih kita melakukan hal itu gitu kan? Untuk siapa? Tanya lagi kepada diri saya melakukan itu untuk siapa sebetulnya? Untuk dilihat orang lain atau dilihat siapa? Begitu. Ya. Ada orang yang harus tuh semuanya itu sama. Sampai ke perkakas dapurnya harus warna pink, semuanya harus warna pink. Menderita tidak? Menderita ketika dia melihat barang ada yang tidak pink. Menderita, menderita sekali. Gitu ya. Ada orang yang fokusnya kepada apa? Ya, kekurangan dia.
fokus kepada kekurangan dia. Padahal kelebihannya banyak. Nah, itu namanya ya konsep la ilaha illallahnya tidak diterapkan dengan baik. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita hanya mengharapkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah dan hanya Allah lah yang patut kita harapkan. Itu makna dari ilah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali Engkau, ya Allah. Dan gantungkan harapan itu kepada Allah. Kalau udah sama manusia itu repot. Ya, kalau udah sama manusia itu repot, berharap sedikit. Ya, repot lah minta ridhonya sama manusia itu. Sebuah kemustahilan. Mustahil. Ya, nggak akan bisa. Kita membuat semua orang ridho, kita membuat semua orang senang kepada kita membuat orang lain senang semuanya sama kita nggak akan bisa. Ya, sampai kapanpun. Yang kedua, ilah itu bermakna al-mahbub. Ilah itu bermakna apa? Al-mahbub, yang dicintai. Berarti ketika seseorang itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang patut kita cintai kecuali siapa? Kecuali Allah. Nah, sudahkah Allah lebih kita cintai daripada diri kita sendiri? Ya, itu pertanyaannya. Sudahkah Allah lebih kita cintai daripada apa? Ya, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, harta kita, bisnis kita, rumah kita. Ya, surat kita lihat ya di dalam Quran surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. At-Taubah ayat 24. Quran surat At-Taubah ayat 24. Coba perhatikan. Quran surat At-Taubah ayat 24. Hati-hati ini, karena nggak main-main efeknya. Qul, katakan, ingkana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalunik taroftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perniagaan atau bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabbu ilaikum minallah, itu lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah waktunya, kata Allah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya.
Kata Allah kalau seseorang itu lebih mencintai siapa? Bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, hartanya, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Kita terlalu cinta nih sama rumah kita. Kan kita kalau punya rumah, cinta kan sama rumah itu, diatur dengan baik, ditata dengan baik, dihiasi rumah kita, mulai ada pepohonan, dedaunan, dan sebagainya. Tapi kata Allah, kalau itu lebih cinta kita terhadap ya Allah melebihi cinta kita terhadap Allah, fatarabbasu, tunggu waktunya kata Allah. Itu semua apa? Ya, itu semua akan hilang. Itu semua akan hilang. Ya kalau kita ibaratnya lebih berfokus kepada ibaratnya fokus kepada itu hal yang kita cintai itu akan datang waktunya itu sampai Allah memberi keputusan apa? Dihilangkan itu semua sehingga cinta kita hanya kepada Allah saja. Makanya harus hati-hati ketika cinta kita terhadap rumah mulai lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah. Ya wa masakinu tardawnaha ahabbu ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Kita punya bisnis, khawatir gitu bisnis kita. Aduh gimana nih bisnis kita nanti untung atau rugi dan sebagainya. Gitu ya. Itu lebih kita cintai bisnis kita daripada Allah sehingga kita akhirnya susah dan sulit untuk mengeluarkan zakat. Susah dan sulit untuk, berbagi, susah dan sulit perhitungan gitu ya, ngitung-ngitung terus keuntungan. Ini untung, ini rugi, ini untung, ini rugi. Nggak mau bersedekah, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak. Fatarabbasu kata Allah, tunggu waktunya. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah beri keputusan. Nah, ini hati-hati ketika sesuatu itu lebih kita cintai dibandingkan Allah tadi, itu makna la ilaha illallah, tidak ada apapun yang kita cintai kecuali Allah. Itu namanya al-mahbub. Ya, berarti harus Allah itu lebih dicintai dibandingkan apapun. Ya, dibandingkan apapun. Oleh karenanya ada di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia orang-orang yang ya menjadikan sesembahan selain Allah lebih dia cintai dibandingkan Allah itu. Kemarin ada konser ya, tidak usah disebutkan namanya ya. Ini bukan kita benci kepada mereka yang melakukan itu, tetapi ini kita ambil ibroh saja, ya. Kita ambil ibrohnya saja. Nggak usah disebutin, nggak usah dikomen, ditulis ya. Ada sebuah konser gitu kan. Bayar konsernya, tiketnya jutaan rupiah. Jutaan rupiah kan. Rela orang mengeluarkan merogoh kocek ya kantongnya jutaan rupiah untuk nonton artis idolanya. Dan mudah-mudahan kita bukan suudzon ya. Tapi giliran kita berinfak jutaan rupiah misal. Ya, kita berinfak jutaan rupiah untuk Allah dan Rasulnya. Perasaan kita berat tidak? Berat kan? Misalkan harga tiket konsernya 3 juta, kemudian kita sedekah wakaf 3 juta, berat tidak? Lebih berat mana? Keluar 3 juta untuk bayar konser atau keluar 3 juta untuk infak? Nah, pasti gimana tuh? Pasti akan berat itu. Berat untuk mengeluarkan apa? Berat untuk mengeluarkan 3 juta untuk infak itu.
Berat itu. Kenapa bisa berat? Karena Allah bukan yang dicintainya itu. Allah itu nggak jadi prioritas utama cintanya dia. Seseorang kalau berat-berat untuk berinfak, hatinya itu prioritasnya bukan kepada Allah. Prioritasnya bukan cintanya itu bukan karena cinta kepada Allah. Ya wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada orang-orang yang manusia-manusia yang dia itu lebih cinta kepada sesembahannya yang lain, ya, selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, ya, melebihi cintanya kepada Allah. Sedangkan perhatikan orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu cintanya sangat besar sekali kepada Allah. Cintanya sangat besar sekali kepada Allah. Nah, orang beriman itu cintanya sangat besar kepada Allah, sangat besar kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang kita patut cintai, cinta kita harus lebih besar daripada cinta kita terhadap apapun selain Allah. Itu namanya al-mahbub. Ya, itu namanya al-mahbub. Jadi kalau kita cintanya lebih besar nih, saya kadang-kadang, aduh ya Allah ya, ujian banget, godaan banget. Ketika kita punya anak, ya, anak masih kecil, usia 3 tahun, lagi lucu-lucunya, di dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu godaan banget ayah bunda. Jujur saya pun merasakan itu. Ya, saya merasakan itu. Wahai orang yang beriman, la tulhikum. Janganlah kalian dilalaikan. Janganlah kalian tulhikum, dicelakakan. Kamu jangan celaka, jangan sampai kamu celaka, kata Allah gitu kan. Dengan apa? Dua hal. Amwalukum, dengan harta kalian. Jangan sampai kita celaka dengan harta yang kita miliki. Kita dikasih sama Allah harta banyak, berlimpah, ya, lapang. Kemudian harta yang lapang itu bukan menjadi parameter kemuliaan dan kesuksesan manusia, enggak. Jangan disangka kalau seseorang itu banyak hartanya kemudian dia mulia di sisi Allah, belum tentu. Belum tentu ayah bunda. Kenapa? Kalau indikator harta itu menjadi sesuatu kemuliaan, yang mulia itu berarti Fir'aun, Korun, Harun, Haman, itu kan? Karena hartanya lebih mulia, tapi di sisi Allah enggak. Yang mulia di sisi Allah Nabi Musa, enggak punya apa-apa Nabi Musa gitu. La tulhikum, janganlah dilalaikan, janganlah tulhikum dicelakakan oleh amwalukum harta kalian. Wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kalian. Ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Itu ujian bagi saya baru mengalami ya bunda. Ini ujian ya dalam tanda petik. Ketika seorang orang tua punya anak itu diuji sama Allah sebetulnya. Ya, diuji sama Allah. Kita punya anak tuh diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Ujian kita punya anak itu. Makanya ada orang yang, Ustadz doakan saya ya Ustadz, saya belum punya keturunan. Sekian tahun saya ibaratnya saya menikah, puluhan tahun menikah belum punya anak. Saya bilang, ibu sedih atau bahagia? Sedih Ustadz. Kenapa sedih? Karena saya nggak punya anak Ustadz, nggak punya keturunan. Kata saya, ibu belum tentu ibu kalau dikasih dengan suami anak, ibu bisa lolos dari ujian itu. Dan kami-kami ini yang dikasih anak ini belum tentu juga lolos dari ujian dikasih anak. Ibu Allah mudahkan, tanda petik ya. Ibu Allah jaga tuh. Dari diberi anak barangkali Allah tahu nih kemampuannya. Karena ada kisahnya di dalam kisah Al-Kahfi.
Ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam kan. Ada seorang anak kecil langsung ya, dimatikan ya oleh Khidir itu. Kenapa ditanya sama Nabi Musa? Kenapa? Ya kamu membunuh ya seorang anak yang tidak berdosa ini, kata Nabi Khidir alaihi salam. Wahai Musa, ini anak kalau besar nanti dia menjadi anak yang durhaka dan dia akan membunuh orang tuanya sedangkan orang tuanya solih. Sedangkan orang tuanya solih. Nanti di masa depan anak ini menjadi anak durhaka dan akan membunuh orang tuanya. Dia akhirnya dihabisi, kemudian apa? Diberikan lagi orang tua yang solih ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi yang punya anak jangan bahagia dalam tanda petik, yang punya anak jangan merasa ya Allah telah memberikan karunia, belum tentu, bisa jadi ini adalah ujian bagi kita yang kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ditanya itu. Dan betapa banyak orang tua yang terseret ke dalam neraka, wasilah siapa? Wasilah anaknya. Kan begitu. Betapa banyak orang orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya. Sehingga Allah berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Saya masih punya anak kecil, 3 tahun usia anak saya. Ketika saya mau sholat, kadang-kadang anak saya bilang, Buya, Buya main dulu, Buya main dulu. Ya kita main akhirnya dengan anak, lupa aja sholat. Terlalaikan aja sama sholat gitu kan. Ya, ke masjid jadi telat gitu, gara-gara anak main, anak apa dan sebagainya, jadi ujian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian. Ya, wa auladikum, dan anak-anak kalian. Pasangan dan anak bisa menjadi apa? Fitnah. Bisa menjadi apa? Adu, musuh. Surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati, kata Allah. Hati-hati. Bisa jadi musuh. Pasangan kita bisa jadi musuh? Bisa. Manakala apa? Pasangan kita jauh dari Allah, mengajak kita kufur kepada Allah, mengajak kita bermaksiat kepada Allah, itu bisa menjadi adu, bisa menjadi musuh. Betapa banyak kan ya yang jadi musuh itu pasangan itu. Gak mau sholat, gak mau baca Quran, gak mau beribadah, Ustadz gimana ya, hati-hati kata Allah, fahdharu. Anak juga bisa jadi musuh, bisa. Ketika anak itu akhirnya menentang kita, ya ketika kita ajak kepada kebaikan. Fahdharuhum, hati-hati kata Allah. Apa yang kalau sudah terjadi bagaimana Ustadz? Kita punya pasangan yang gak sefrekuensi, anak gak sefrekuensi kepada keimanan dan ketakwaan. Apa yang harus dilakukan? Nih, tips dari Quran. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tasfu, tasfah, tagfir. 3 hal ini yang harus dilakukan ketika pasangan menjadi ujian, anak menjadi ujian. Wa in ta'fu, kamu maafkan kata Allah. Harus banyak memaafkan. Ta'fu itu menghapuskan, memaafkan dan menghapuskan dosa-dosa apa kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Tasfah, lapangkan hati. Terima dulu, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah, anak, keturunan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lapangkan hati kita, terima dulu. Ya Allah, saya menerima ini ujian darimu. Ujian darimu, saya terima. Ya. Gitu. Wa tagfiru, dan terus-menerus mengampuni itu. Terus-menerus memohonkan ampun kepada mereka yang bermaksiat. Keluarga kita, anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita yang bermaksiat.
taghfiru. Jangan sekali dua kali, doakan mereka selalu. Insya Allah Allah akan menolong kita. Nah, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu makna dari la ilah ilah yang kedua ya. Makna ilah yang kedua adalah al-mahbub. Al-mahbub. Ya, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin mengajak nih bagi yang baru bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini, ya ahlan wa sahlan kita sedang mempelajari dan mentadaburi Al-Qur'an satu hari satu halaman. Dan kita sedang berada di halaman 105 Quran Surat An-Nisa, penghujung Surat An-Nisa. Setiap hari satu halaman. Ya, yang baru bergabung ahlan wa sahlan selamat datang. Ya, kami ucapkan. Dan yang belum follow jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas, ya di atas tuh. Ya, supaya bisa terus mendapatkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Setiap hari kita ada kajian, pagi kita mempelajari Al-Quran satu hari satu halaman. Sore kita mempelajari hadis, sehari satu hadis. Jadi komplit Al-Quran kita pelajari, kita baca bersama-sama, kita hatamkan bersama-sama, plus juga difahami, sehingga kalau kita sudah faham bisa kita amalkan. Pagi jam berapa Ustadz? Kita itu pagi biasanya mulainya jam subuh, ba'da subuh. Cuman tadi ada agenda saya sehingga baru mulai jam 6 tadi ya. Jam 6 lebih. Jadi insya Allah standby saja, follow saja akun ini. Insya Allah setiap pagi ya, ba'da subuh biasanya sampai jam 6. Ya. Ba'da subuh ada live. Kemudian kalau sore ba'da asar kita. Ya, ba'da asar sekitar jam 3-an, sekarang asarnya lebih dahulu ya. Dan kita sedang membahas kalimat la ilaha illallah. Ya, supaya kita paham nih apa itu la ilaha illallah, jangan sampai kita nggak tahu, nggak paham la ilaha illallah itu apa, ilahnya itu apa. Baik. Yang ketiga, ilah itu setiap hari Ustadz, betul. Setiap hari insya Allah. Ya, setiap hari kalau nggak ada agenda, tiap hari kita live. Kalau saya nggak ada agenda, insya Allah tiap hari kita live. Yang ketiga, al-matbu. Al-matbu itu yang ditaati. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kita taati kecuali Allah. Jadi harus mau taat sama Allah. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya, kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mau taat sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau baca Quran, nggak mau zakat, ya, nggak mau melakukan ketaatan, kira-kira makna la ilaha illallahnya sampai tidak itu? Hanya diucapkan di bibir saja, berarti kan la ilaha illallahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beriman tidak? Kan iman itu diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu makna dari iman. Antu minu billah, ya, beriman ya, diikrarkan dengan lisan, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman tidak? Beriman baru sampai di bibir. Imannya itu ya. Kedua setelah diikrarkan, masukkan ke dalam hati. Itu kan syahadat itu seperti itu, iman itu seperti itu, diyakini di dalam hati. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah, berarti apa tuh tadi? Tidak ada Tuhan yang patut kita harapkan, yang kita menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh lebih kita cintai dibandingkan Allah. Dan tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Al-matbu yang ditaati. Sekarang seseorang mengaku la ilaha illallah, dia ucapkan. Tapi dalam wujud implementasi keimanan, dia tidak mau taat sama Allah. Kira-kira gimana tuh fungsi la ilaha illallahnya? Alhamdulillah kita katakan dia
ya sudah dapat berapanya nih? 1/3-nya ya. Setengahnya itu ya udah dapat ya. Tinggal disempurnakan. Maaf, 1/3-nya udah dapat. Kan iman itu dengan lisan ya. Iman itu apa? Dengan lisan, dengan hati, dengan apa lagi? Dengan fisik ya, tubuh, jasad, 3 komponen tadi. Kalau seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, berarti baru 1/3-nya dari lisannya saja. Hatinya belum yakin, amalannya belum yakin. Ada juga, "Ustadz saya yakin kok sholat itu harus di dalam agama Islam itu, tapi dia tidak mau melakukannya." Udah berapa tuh? Dari 1/3, 1/3, udah 2/3 ya, udah 2/3. Tinggal tambah, praktekkan, amalkan. Jadi saya juga nggak meniadakan atau nggak menganggap itu nggak berguna, enggak. Dia udah dapet 1/3-nya lisannya kan. Jadi jangan juga bilang, "Oh kamu mah la ilaha illallahnya nggak sempurna," atau la ilaha illallah hanya di bibir. Itu pun udah alhamdulillah. Dia mau bertauhid kan. Dia mau menyembah Allah, dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Itu udah 1/3-nya, tinggal nanti dilengkapi. Ya, jadi kalau kita memandang kepada orang yang bermaksiat atau memandang kepada orang yang berdosa, jangan pandang dengan pandangan kebencian, jangan. Pandanglah orang yang berdosa itu dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Pandanglah orang yang berlaku maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, rahmah, kasih sayang gitu. Ya Allah kasihan ya orang ini barangkali belum paham. Kasihan barangkali orang ini belum mengerti, kasihan barangkali orang ini belum belum sampai pemahamannya, belum sampai ilmunya. Ya itu beda tuh sudut pandangnya. Dengan apa hukumnya Ustadz orang yang meninggalkan sholat? Gitu. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat? Hukumnya adalah kamu mengajak orang tersebut sholat gitu. Kan ada juga, ada sahabat saya pernah bertanya ke Ustadz saya, "Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki berjalan dengan wanita non-muhrim, pacaran," gitu kan. Guru saya bilang, "Hukumnya adalah kamu pisahkan mereka," gitu. "Kamu pisahkan, jangan sampai berpacaran. Jangan sampai kamu itu merasa tega orang beriman itu masuk ke dalam neraka," gitu. Dan jangan sampai kamu merasa bangga ketika banyak orang yang masuk ke dalam neraka, harus sedih justru. Itu saudara kita seiman. Kalaulah dia melakukan kesalahan, ya semoga Allah ampuni, dan kita doakan terus. Ya kita terus doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, mudah-mudahan Allah ketuk hatinya ya. Ya, ketuk hatinya supaya dapat hidayah. Itu tugas kita, itu tugasnya dai. Sehingga ada sebuah ungkapan, nahnu du'at wa laisa quddat. Kita ini dai, bukan hakim. Ingat-ingat rumusnya, kita itu dai. Apa itu dai? Dai itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Dai itu bukan ustadz, dai itu bukan saya. Ustadz adalah dai, enggak. Siapapun itu, kita adalah duat, nahnu duat qabla kulli syai'. Kita adalah apa? Dai sebelum menjadi apapun. Ya di apa? Di rumah tangga, ya kita adalah dai, ibu-ibu rumah tangga adalah dai. Ya siapapun itu. Nahnu duat qabla kulli syai'. Gitu. Wa nahnu laisa qudhat. Dan kita bukan hakim. Kan kalau hakim itu kalau ada orang salah, "Oh, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka." Enggak seperti itu. Bukan hakim kita itu. Ajak ya sebanyak-banyaknya dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah sebanyak-banyaknya manusia ya mau'izah ya dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Ya, sehingga kalau ada orang yang mengaku la ilaha illallah, berarti belum melakukan ketaatan kepada Allah, berarti orang tersebut belum apa tuh? Belum memahami dari konsep la ilaha illallah itu bahwasannya ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh ditaati kecuali Allah. Dan yang ketiga adalah al-marhub. Al-marhub itu artinya apa? Yang ditakuti. Nah, ini makna ketiga.
Makna yang keempat dalam kata la ilaha illallah berarti tidak ada yang kita tidak ada yang kita takuti kecuali siapa? Kecuali Allah. Hanya kepada Allah kita takut. Kalau orang lebih kita takuti daripada Allah, berarti la ilaha illallahnya nggak sempurna. Ditanamkan ke anak-anak kita, ajarkan. Ada anak kecil kan, tauhid itu. Malam-malam mau ke WC takut setan. Oh Ustadz takut setan gitu kan. Oh berarti tuh konsep la ilaha illallahnya belum meresap pada anak kita. Atau bahkan ibu-ibu sendiri gitu ya. Saya ada jamaah, Ustadz saya nggak mau qiyamul lail karena takut Ustadz bangun malam ke WC-nya takut. Ah berarti dia la ilaha illallahnya belum mantap itu. Takut setan. Ya Allah kata saya, setan itu nggak bisa makan kita. Takut nggak mau qiyamul lail. Kenapa ke WC-nya takut Ustadz? Ya Allah kata saya, emang ada apa sih di WC gitu malam-malam gitu kan. Berarti dia konsep la ilaha illallahnya dia belum paham. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya, ya, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Takut dipecat Ustadz kalau saya sholat tepat waktu. Itu udah tauhid itu. Ustadz kalau saya sholat di perusahaan, kalau saya sholat itu nanti dipecat. Siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Kenapa kita lebih takut kepada bos kita dibandingkan takut kepada Allah? Tapi kan Ustadz kalau nanti saya dipecat, saya nggak punya penghasilan, nggak punya uang. Itu tauhid lagi, akidah lagi, kena tuh bab apa? Bab meyakini bahwasannya Allah saja yang memberikan rezeki itu bukan bos kita, bukan pekerjaan kita. Ya, bukan tempat kita kerja yang ngasih kita rezeki itu Allah. Ya, jangan takut gitu kan. Ustadz banyak orang yang mau melakukan ketaatan takut sama manusia. Takut dipandang sok suci, kan banyak ya. Mau ngaji, nggak mau Ustadz, kalau saya ngaji itu dianggap sok soleh, sok suci. Ya. Dan banyak orang-orang yang ketika orang yang melakukan ketaatan, innahum unasun yatahharun, oh dia mah orangnya sok suci, sok soleh. Ada orang tuh mau pakai jilbab kan gitu, nggak jadi-jadi pakai jilbab, kenapa dikata-katain sama teman-temannya, dikata-katain sama teman-temannya, ya, dikata-katain sama temannya. Ih jangan pakai jilbab dong, kamu kelihatan lebih tua. Akhirnya gimana tuh? Orang tersebut jadinya nggak jadi pakai jilbab. Ya, nggak jadi pakai jilbab. La haula wala quwata illa billah. Jadi takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut-takut bab rezeki itu bab akidah, hati-hati ya Bunda. Ya kadang nanti kita lihat bahwasannya ya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwasannya ketakutan kita terhadap rezeki di hari esok akan dicatat sebagai sebuah dosa. Itu dosa gitu kan. Kita ragu nih besok kita makan apa ya? Allah ngasih rezeki nggak sama saya? Bisa kita besok bisa makan nggak? Itu dicatat sebagai sebuah dosa karena kita telah tidak yakin bahwasannya Allah memberikan rezeki kepada kita. Nggak boleh kita tuh bilang. Dan cukup perkataan menghina Allah ketika kita mengatakan apa? Mau memberi makan apa anak istri kamu. Itu orang tua yang ya dalam tanda petik ya ragu kepada Allah ketika anaknya mau nikah. Kamu mau nikah? Emang kamu mau ngasih makan apa anak sama istri kamu? Itu menghina Allah itu. Ya, kalau ada orang tua yang anaknya mau nikah, tapi anaknya itu belum punya penghasilan misalkan, terus kita bilang, kamu mau nikah, kamu mau ngasih makan apa anak cucu kamu itu makan dengan cinta, nah gitu kan. Orang tua kita suka gitu kan, makan tuh cinta. La haula wala quwata illa billah. Itu orang tua yang tidak bertauhid. Ya, itu tidak bertauhid. Ya, emang yang ngasih makan itu s- anak kita kepada istri dan anaknya itu bukan itu. Bukan. Ya, bukan.
Yang ngasih makan emang anak kita bukan, itu wasilah saja anak kita itu kan, wasilah saja ya, yang memberi rezeki itu wasilah wasilah saja, perantara saja. Karena ketika seseorang suami menikah itu membawa rezeki siapa? Rezeki anaknya, membawa rezeki istrinya dan jangan dianggap seorang suami itu seakan-akan uangnya banyak karena jasa dirinya sendiri, enggak. Ada rezeki anak dititip pada suami, ada rezeki istri dititip pada suami. Toh kita pun, belum bisa kan waktu dalam tanda petik kalau kita lihat, tarik mundur ke belakang kita membesarkan anak gimana? Zaman dulu juga sama kan kita nggak punya apa-apa, tapi anak kita tetap hidup tidak? Tetap hidup, sampai detik ini. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang kita lebih takuti dibandingkan Allah, dibandingkan Allah. La marhub, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, itu makna dari la ilaha illallah. Masya Allah. Siapa yang baru tahu makna la ilaha illallah, makna ilah, ya makna ilah pada kesempatan pagi hari ini boleh ketik angka 1 yang baru tahu, yang baru tahu boleh ketik angka 1 ya. Ini saya nyuruh-nyuruh ketik angka 1, ketik angka 2 supaya nggak dianggap AI. Ini yang banyak yang bilang, "Ini ustadznya AI bukan sih?" Ya, asli ini. Malah dianggap artifisial ya, dianggap editan ya. Nah, insya Allah ya, ini beneran ya, kita live-nya bukan AI. Ya, makanya komen, kenapa kalau komen terbaca, kalau nggak ada komen ini, kita suka ke-ban, ini jujur nih, saya nggak ngomong ya, suka ke-ban, kena pelanggaran, disangkanya ini nggak aktif live-nya. Live Anda dibatasi karena melanggar panduan gitu kan, pedoman, karena nggak ada interaksi itu, gitu ya. Jadi Masya Allah jazakumullahu khair juga gitu ya. Ini bagi yang sudah memberikan gift dan sebagainya, ini pun sama, ini pun alhamdulillah gift-gift ini tuh terbaca sebagai algoritma, terbaca oleh algoritma sebagai yang akhirnya membuat live ini aktif sehingga dinaikkan sama TikTok, dipromosikan sama TikTok. Ya, dan alhamdulillah untuk apa namanya, untuk live-live untuk yang memberikan gift ini, ya semua gift yang masuk kita akan wakafkan juga. Ya. Untuk apa? Untuk wakaf pembebasan lahan untuk pembangunan Quranic Center. Jadi semua gift yang masuk dari ayah bunda ini kita akan wakafkan lagi, gitu. Gitu ya. Jadi barakallahu fiik. Terima kasih yang telah mendukung live ini dengan tap-tap layar, men-share kajian, yang memberikan gift dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah men-share kajian ini gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah dalam berdakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Kan dengan tap-tap layar ini jadi ter-share kan kajian ini kan. Ada nggak yang baru bergabung pada kesempatan pagi hari ini? Lewat tiba-tiba live ini lewat aja di FYP teman-teman. Ada yang baru bergabung nggak? Ustadz saya baru bergabung pagi hari ini. Itu kan banyak tuh. Bunda Safia ya. Baru lewat gitu FYP ini. Akhirnya follow. Setelah follow istiqomah nanti gitu kan. Ikutan kajian kita setiap hari. Masya Allah pahalanya mengalir. Ya, yang baru bergabung ahlan wa sahlan ya, Masya Allah. Saya udah 3 kali Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah karena kita sudah berada di ujung surat An-Nisa, kita sudah masuk juz 6. Mudah-mudahan bisa beres hataman Quran 30 juz dengan satu halaman ya, dengan saya setiap pagi. Saya baru gabung Ustadz, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya. Yang baru bergabung, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajar terus ya. Istiqomah. Dan kita baru belajar nih satu kata. Pagi ini kita kan baru belajar ini. Masih banyak nih yang belum kita gali. Innamallahu ilahu wahid. Nah, kita baru belajar satu ayat. 1 jam ya belajar kata ilah. Makanya memang Al-Quran itu memang nggak akan ini ya, nggak akan habis untuk kita gali. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Masya Allah. Barakallahu fiik ya,
Yang bergabung mudah-mudahan semakin ini ya, semakin bahagia ya, semakin bahagia dan sebagainya. Ya, taib. Kemudian kita lihat ya, kita ke sini ya. Kita loncat ke ayat 173. Sambil kita tap-tap layar lagi ya, ayah bunda abang kakak sekalian. Sambil kita tap-tap lagi, tap-tap layarnya dan share kajiannya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Perhatikan. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan melakukan amal salih, fayuwaffihim ujurahum. Perhatikan, akan disempurnakan ujurahum, pahala kebaikannya. Ujur itu artinya apa? Ujuroh itu artinya apa? Nanti ada di hadis itu, balaslah seseorang itu ya sebelum keringatnya itu apa namanya itu kering. Jadi kalau ada orang nih bekerja sama kita, sunnahnya apa? Bayar gajinya sebelum keringatnya kering, itu kata Nabi. Ya, ajar, makanya dalam bahasa Arab, ujroh itu kan gaji ya. Maka ujur itu adalah balasan ketika seseorang melakukan amal. Dan sunnahnya tadi kalau seseorang bekerja dengan kita sebelum keringatnya kering, bayar. Dan termasuk hal zolim adalah ketika seseorang ya menahan gaji seseorang. Udah waktunya dibayar, udah waktunya digaji, tapi kita nggak mau ngasih hak dia. Itu zolim. Itu namanya zolim. Maka kalau kita lihat fayuwafihim ujurahum, Allah akan sempurnakan ujurahnya, sempurnakan pahalanya. Kenapa Allah sebutkan dengan kata fayuwafihim, Allah sempurnakan? Jawabannya karena dalam setiap amal yang kita lakukan banyak kurangnya, banyak cacatnya tidak? Dalam setiap amal yang kita lakukan itu banyak kurangnya, banyak cacatnya tidak? Banyak enggak? Banyak sekali. Sholat kita banyak khusyuknya atau tidak? Sholat kita enggak khusyuk. Baca Quran kita baca Quran sekalipun banyak pahalanya, sekalipun banyak juga salahnya kan? Bacaan Al-Quran kita enggak sempurna. Sedekah kita yang sisa. Sholat malam kita, berapa malam yang kita persembahkan untuk Allah? Sedikit. Birrul walidain kita, berbakti kita kepada orang tua, sangat sedikit. Dan banyak setiap amal yang kita lakukan itu ada potensi yang namanya apa? Ada potensi yang namanya cacat dalam melakukan amal. Umroh kita, banyak tidak kekurangannya saat umroh? Banyak itu. Umroh kita itu. Fayuwafihim ujurahum. Tapi maha baiknya Allah, Allah sempurnakan itu. Tahu Allah itu kita banyak cacatnya dalam beramal. Kasihan kata Allah, sempurnakan, ditutupi. Oh dia baca Quran tapi belum faham maknanya. Dapat pahala, ditutupi sama Allah. Dia sholat tapi sholatnya nggak khusyuk, ditutupi, disempurnakan. Kan kurang. Makanya kata Allah itu seseorang tuh nggak bisa masuk surga dengan amalnya. Ya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana.
termasuk engkau wahai Rasulullah masuk surga bukan karena amal, wala ana termasuk saya kata Nabi. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Seseorang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena rahmat Allah saja itu. Seseorang bisa masuk surga itu. Karena kalau mengandalkan kebaikan atau mengandalkan amal soleh, rasanya kita mustahil masuk surga itu. Lawang dosa kita lebih banyak dibandingkan maksiat kita kan. Dosa kita lebih banyak dibandingkan maksiat yang kita jalankan. Subhanallah. Toh kita pun kalaulah beribadah bisa jadi ibadahnya pun mendatangkan dosa, bisa jadi kan? Ya tadi baca Quran nggak sesuai dengan maknanya, nggak baca Quran ibaratnya nggak sesuai tajwidnya gitu kan? Kita juga bisa jadi ketika beribadah malah ada potensi dosa di situ. Jadi butuh yang namanya disempurnakan pahala oleh Allah. Wa yaziduhu min fadlihi dan Allah jelaskan kepada kita Allah akan tambah nih. Yaziduhu min fadlihi, Allah tambah karunia-Nya. Allah tambah karunia-Nya. Ditambah oleh Allah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fadlihi karunia Allah ditambah apa ampunannya ya. Ditambah ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di surat Qaf ya. Waladaina mazid dan kami berikan tambahan. Apa tambahannya? Bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Jadi para penghuni surga mereka akan apa? Diberikan tambahan. Tambahannya apa? Bisa memandang wajah Allah. Waladaina mazid. Nah, wa yazidu min fadli Allah tambahkan karunia-Nya ketika orang itu beriman dan beramal saleh. Ya, Masya Allah. Terakhir, ayat terakhir yang kita bahas. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, qad ja'akum telah datang kepada kalian burhan. Apa itu burhan? Burhan, bukti mir rabbikum dari Tuhanmu. Quran adalah bukti. Kalau kamu butuh bukti, buktinya itu Quran. Butuh apa-apa ada di Quran. Buktinya Quran. Quran itu menjadi bukti bagi kita. Apa buktinya? Sudahkah Al-Quran menjadi bukti bagi kita? Burhan bagi kita. Salah satunya gimana Ustaz cara menjadikan Al-Quran sebagai bukti? Ya, salah satunya adalah ketika kita sakit istifa'u bil Quran. Istifa'u bil Quran. Berobat dengan Al-Quran. Sakit, sembuhkan dengan Quran. Kemarin sudah kita bahas ya ayat-ayat yang akan menghilangkan galau. Galau, resah, gelisah, sedih yang tidak tahu datangnya dari mana. Ya, sumpek hati, hati terasa terhimpit, galau, ya, depresi. Kemarin kita sudah bahas. Ada yang ikutan nggak waktu itu live-nya di TikTok ya? Kita pernah bahas ayat-ayat sakinah kan benar. Ya, ada 6 ayat sakinah yang diturunkan yang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu kita bahas kan waktu itu ada 6 ayat. Kita bahas di situ. Nah, kalau kita sedang galau, sumpek, hati kita lelah, ya berat, ya hati kita terasa terhimpit, ya baca ayat sakinah itu. Baca ya sakinah, insya Allah hilang itu namanya burhan, Al-Quran menjadi burhan. Ya, kalau kita lagi susah sempit, apa solusi dari Quran kan?
Solusi dari Al-Qur'an adalah bersedekah, ya, wakaf, zakat, infak itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berikan jalan keluar, itu namanya Al-Qur'an menjadi burhan. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya Al-Qur'an yang mubinan, yang sangat nyata, yang sangat terang benderang. Jadi Quran itu cahaya ya Bunda. Quran itu adalah cahaya dalam kehidupan, dalam hati seorang manusia yang muslim. Jadi seseorang yang bersama Quran bercahaya hidupnya. Orang bertadabbur Quran setiap hari bercahaya. Bercahaya tidak? Bercahaya hidupnya. Orang yang mengkaji Quran bercahaya. Ya, bercahaya. Jadi kalau kita pengen dapat cahaya dalam kehidupan supaya hidup kita nggak gelap gitu ya. Kajilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ya, pasti hidup kita akan bercahaya dan pasti akan ada perbedaannya. Ketika setiap hari kita mengkaji Quran dengan tidak mengkaji Quran, pasti akan ada perbedaannya dibandingkan dengan kita tidak mengkaji Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk terus membersamai dan memaksakan diri. Memang awalnya pasti akan terpaksa dulu. Saya yakin ayah bunda yang pertama kali gabung di live ini kan memaksakan diri kan harusnya. Ya, memaksakan diri, oh jam sekian tadabbur Quran, jam sekian tadabbur Quran, hadir, dipaksakan gitu ya. Aduh gitu ya, ini dipaksain gitu tadabbur Quran itu. Kan awalnya dipaksa, tapi lama-lama dari dipaksa itu jadi terbiasa. Jadi kebiasaan akhirnya kan. Oh iya jadi terbiasa aja setiap hari kita tadabbur Quran gitu kan. Ya, terbiasa. Ya, terbiasa. Jadi ketagihan lama-lama. Sehari nggak tilawah, sehari nggak baca Quran, sehari nggak tadabbur Quran, akhirnya gimana? Ada yang aneh. Mulai itu, dan itu ketika ada yang aneh, ketika kita merasa, Ustadz kayaknya ada yang beda nih, kalau kita nggak tadabbur Quran itu seperti apa? Ada yang kurang dalam kehidupan kita, ada yang kurang dalam keseharian kita. Nah berarti apa tuh? Itu sudah ada tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri kita, resah, ya resah kalau kita ibaratnya gelisah, ya resah gelisah kalau nggak sama Quran itu bagus, itu nikmat dari Allah. Karena ada orang yang biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja ketika nggak bisa baca Quran, nggak baca Quran dan sebagainya, ya, masya Allah. Ada yang biasa-biasa aja gitu. Ada yang resah, gelisah gitu kan, ketika sehari nggak bisa tadabbur Quran itu, ya Allah gitu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah nurunkan kepada kita nikmat ini dan kita harus syukuri. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Ya, segala puji atas nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Begitu ya, wallahu alam. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari hari ini, yang kita kaji hari ini menjadi burhan bagi kita. Bukti yang nyata, menjadi cahaya yang terang benderang bagi kehidupan kita dan siapapun yang hadir ke majelis Al-Quran ini. Mudah-mudahan ya, majelis Al-Quran ini menjadi solusi bagi permasalahan yang ayah bunda, abang kakak, sahabat Al-Quran sekalian sedang alami. Betapa banyak, wallahu alam ya, saya nggak pernah tahu ya apakah ada yang mendapatkan manfaat dari majelis ini atau tidak, tapi saya berharap mudah-mudahan yang ikutan itu dapat manfaat ya, sedikit-sedikit. Ada yang menjapri ke saya, Ustadz, alhamdulillah wasilah ikutan tadabur, saya jadi mulai mengaktifkan istighfarnya. Ada yang mengatakan saya jadi ini, saya jadi itu. Alhamdulillah itu bukan dari saya datangnya, itu dari Allah. Ya, hadza min fadlillah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Ada perubahan yang ibunda, ayah bunda, sahabat Al-Quran sekalian, ibaratnya lakukan, ya, dapatkan itu datangnya dari Allah. Qul huwa min indillah, itu semua dari Allah, bukan dari saya. Ya, tuh ada yang bilang, Ustadz alhamdulillah pohon alpukat saya berbuah. Iya bunda ini ya, bunda Munfarida tuh japri kan bilang, Ustadz saya pernah cerita barokah Al-Quran itu bisa membuat tanaman itu menjadi berbuah. Ya,
Awalnya pohon alpukatnya nggak berbuah, mendengarin cerita Ustadz Wildan yang baca Al-Quran itu ya, alhamdulillah hari ini jadi banyak berbuah ya. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, semoga Allah memberkahi ya Bunda sekalian. Insya Allah ya. Taib, Masya Allah, barakallahu fik. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita buka ya sedikit-sedikit insya Allah. Saya akan jawab pertanyaan yang masuk satu persatu dari kolom komentar. Tapi sebelum kita share terkait dengan pertanyaan, ya sesi tanya jawab, mohon izin ya. Mohon izin saya menampilkan progres dari wakaf kita. Alhamdulillah kita sedang membuat wakaf ya untuk membebaskan lahan untuk dibangun Quranic Center, pusat pembelajaran Al-Quran dengan konsep 4T, tadabur, tahsin, tahfiz, tadabur, dan tafsir Al-Quran. Kita akan membangun sebuah pusat peradaban Al-Quran di daerah Kabupaten Bandung, Indonesia. Nah, bagi ayah bunda yang ingin berpartisipasi dalam wakaf pagi hari ini, alhamdulillah untuk kebutuhan dana yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan ini 750 juta rupiah ya untuk terkait dengan wakaf kita. Nah, kita membagi beberapa paket nih bagi yang mau berpartisipasi dalam pembangunan ini. Ya, ada paket Firdaus, ada paket Darussalam, dan ada paket Naim. Paket Firdaus itu sebanyak 1 meter, harganya 5 juta rupiah ya. Kemudian paket Darussalam harganya setengah meter harganya 2.500.000 rupiah, dan paket Naim berapapun nominalnya. Nah, bagi ayah bunda yang ingin berwakaf pada kesempatan pagi hari ini, ya setelah kita belajar Al-Quran, ini waktu yang mustajab, untuk waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk berwakaf, kita niatkan wakaf berapapun yang kita miliki, mau 10.000, 20.000, 5.000, insya Allah kita akan tampung. Wakafnya kemana Ustadz? Wakafnya untuk membebaskan tanah ke sini. Bank BSI 11.310.10.1. Sudah transfer tapi belum direspon, mohon ini ya, mohon bersabar Bunda karena kita menjawab pesan satu persatu dari bawah ya. Jadi kita tuh bakal yang masuk ke saya itu, yang masuk ke admin itu ratusan setiap hari pesan itu, chat itu. Jadi pasti akan lambat. Karena kita balas satu persatu dari bawah. Mohon maaf kalau agak lama karena kita buatkan ini ya, kita buatkan juga ini bukti transaksinya dan sebagainya itu butuh proses sehingga mohon sabar kalau belum dibalas. Insya Allah kita balas satu persatu. Ya gitu ya. Bank BSI 11.310.10.1 atas nama Wakaf Quranic Center Nabawi. Ya, yang mau berwakaf bisa ke sini, kemudian nanti konfirmasikan wakaf. Karena kemarin sepertinya banyak yang tidak konfirmasi, ya, jadi kami bingung untuk pendataannya, walaupun sudah kami pisahkan ya untuk rekeningnya. Begitu ya. Nah ini masih ada peluang untuk berwakaf. 1 meternya tadi mau ambil, Ustadz saya pengen ambil 1 meter 5 juta bisa. Gitu ya. Kemudian paket Darussalam setengah meter 2.500.000 dan paket Naim berapapun nominalnya. Dan alhamdulillah per hari ini progres kita alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Sekarang per hari ini ya, hari Senin sudah terbebaskan 78 meter ya dari 150 meter. Masya Allah. Ya. Dari 150 meter terbebaskan berapa? 78 meter. Ya, dari 150 meter yang akan kita bebaskan. Sudah setengahnya ya Bunda kita lalui proses tahapan wakaf ini selama 16 hari. Masya Allah. 16 hari 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih 2 hari. Sekarang hari ke-17 kita laksanakan wakaf ini dan sudah menyentuh di angka 52%, yang terkumpul sudah sekitar 390 juta 45 ribu rupiah 289, dan tersisa 359 juta 954 ribu 711 rupiah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat ya. Mudah-mudahan hari ini bisa tergenapi menjadi 400 juta ya, sehingga nanti progresnya berarti di angka 80 kalau mencapai 10 juta ya pada kesempatan pagi hari ini misalkan terkumpul 10 juta ya insya Allah. Kalau 10 juta berarti insya Allah mudah ya dengan izin Allah ya kita
sedekah rembugan gitu ya, 100.000 ada 100 orang yang wakaf, insya Allah terkumpul 400 juta pada kesempatan pagi hari ini. Bisa jadi lebih juga dengan izin Allah ya. Ya bisa jadi juga lebih. Mudah-mudahan, dengan izin Allah ya tidak ada yang tidak mungkin, bulan November mudah-mudahan bisa terbebaskan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti bisa kita segera nikmati sarana belajarnya, Quranic Center-nya, insyaallah. Kenapa kita mau membangun Quranic Center ini, karena jamaah di TikTok banyak dari luar kota, bahkan luar negeri. Kita buat sarana ini supaya suatu saat ayah bunda yang dari luar kota itu bisa datang, bisa menginap, ikuti kajian kita, katakan 3 hari, 4 hari, bahkan sebulan gitu ya, insya Allah ya. Jadi nginap, ya ikutan kajian tadabburnya live langsung offline insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa segera terwujud dan terbangun sehingga yang datang dari luar kota bisa nginap gratis di kita, nggak perlu cari penginapan gitu ya. Bisa belajar Quran sebulan atau berapa, kita buat karantina tahfiz Al-Quran yang online, yang offline untuk ayah bunda yang jauh rumahnya gitu. Dan ini akan dijadikan pusat studi Al-Quran yang berkonsentrasi kepada 4T. Tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran, tahfiz menghafal Al-Quran, tadabbur mentadabburi Quran dan tafsir Al-Quran insyaallah ya. Sisanya berapa tadi? Untuk ke 400 juta itu sekitar 9 jutaan lagi ya. 9 juta sekian ya, 9.930 ribuan lagi insyaallah menuju 10 juta ya. Jadi 400 juta mudah-mudahan Allah mudahkan ya, meraih proses ini semua, dan ini pun Allah sangat mudahkan ya, Masya Allah tabarakallah ya ayah bunda. Nggak kerasa, kurang lebih 2 minggu ya sudah mencapai 50%, 52% bahkan. Ini semua adalah karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk wakaf ya, untuk berwakaf. Jadi ini kita coret nih, jadi 750 juta. Ya, kebutuhan sekarang bukan 750 juta lagi, tetapi berapa nih? Udah 350-an lagi, udah setengahnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullahu khair kepada para muwakif yang sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti harta yang diwakafkan dengan sebaik-baik ganti, dan Allah berkahi harta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, saya akan jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. Tadi ada sekilas saya baca, Ustadz apa hukumnya merubah dengan AI? Ya, merubah foto dengan AI. Jawabannya jangan. Kalau bisa jangan. Sekarang lagi musim kan, foto kita diedit, ya, dirubah, ya, di foto di mana seakan-akan di salju, seakan-akan di Ka'bah, seakan-akan di mana misalkan wajah kita upload, jangan. Kenapa? Kalau sudah wajah kita terupload, dimanfaatkan orang lain, dipakai kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, dipakai ternyata diedit, kita nggak pakai baju, kan bisa, itu banyak kejadian. Ya, kita aja nggak ngupload bikin AI gitu, tiba-tiba kita punya foto, ini wajah saya aja screenshot terus dijadiin apa, bisa itu. Jadi jangan sampai ya kita sendiri dengan sengaja dan dengan sadar ngedit via AI itu jangan, lebih baik dihindari ya. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, silakan dikirim ya, ini udah cepet banget nih, ininya apa, pertanyaannya. Ustadz, bagaimana cara mengirimkan wakaf Quranic Center Nabawi tadi ya, sudah kita jelaskan caranya, bisa di screenshot nanti ininya Bunda, rekeningnya nanti kirimkan ke nomor ini konfirmasinya. Ya ini ya yang mau berwakaf tadi, kita tampung itu berapapun nominalnya, siapapun bisa berwakaf, nggak harus nunggu 5 juta dulu, siapapun bisa berwakaf, mau 10.000 bisa, mau 20.000 bisa, ya berapapun ya insya Allah. Ustadz, sholat awabin itu 6 rakaat, kalau 4 rakaat apa sama pahalanya seperti ibadah 12 tahun? Wallahu alam. Allah alam. Ya, saya nggak tahu itu angka 12 tahun dari mana ya. Jadi Bunda Lina saya kurang tahu ya itu apakah setara dengan 12 tahun atau tidak.
Wallahu alam. Ustadz, kalau kita sudah peringati seseorang tapi masih tetap saja orang tersebut dalam dosa begitu ya, apakah kita biarkan, apakah kita berdosa? Kita sudah berdakwah kepada orang tersebut, urusan orang tersebut itu mau berubah atau tidak urusan dia dengan Allah. Tugas kita terus mendoakan dia dan mengingatkan dia. Ustadz, apa ciri-ciri amal ibadah kita diterima? Ciri-ciri amal ibadah kita diterima adalah dimudahkan dalam melakukan amal yang lain. Jadi orang yang diterima amalnya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal ibadah yang lain. Ustadz, untuk ayat-ayat sakinah kemarin minta di PDF. Belum dikirim ya ayat sakinah. Nanti saya kirim. Ustadz, apa hukumnya sholat tiba-tiba bersendawa? Nggak masalah ya. Sholat tiba-tiba bersendawa. Nggak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya sholat tiba-tiba bersendawa. Ya. Ustadz, bagaimana hukum deposito dengan bank syariah? Kalau bank syariah tidak masalah. Walaupun banyak catatan sebetulnya, tapi kalau di syariah, di bank syariah tidak masalah. Ustadz, lebih ditekankan sholat tahajud atau duha? Dua-duanya. Ditekankan dua-duanya. Tahajud ditekankan, duha juga ditekankan. Kalau bisa dilaksanakan dua-duanya, laksanakanlah dua-duanya. Apa hukum puasa di hari kelahiran? Tidak ada dalilnya. Puasa di hari kelahiran. Tapi kan Nabi SAW melakukannya hari Senin. Kelahiran Nabi, Nabi saum di hari kelahirannya. Yaitu kan Rasulullah. Kita jauh dengan Nabi. Ya, dalam tanda petik siapa kita gitu ya. Jadi tidak ada dalilnya. Puasa wedal ya. Puasa wedal. Ustadz, saya ba'da subuh suka baca Al-Quran, belum paham dari arti bacaannya. Gimana Ustadz? Nggak masalah. Insya Allah tetap dapat pahala. Ustadz, waktu terakhir sholat isya. Waktu terakhir sholat isya ketika memasuki sepertiga malam kedua. Ya, sekitar jam 2 malam, 3 malam itu. Jam 1 malam itu udah nggak bisa lagi sholat isya. Walaupun ada ulama yang menyatakan boleh. Ya, tetapi lebih kehati-hatian, jangan lebih dari jam 1. Ya, sholat ini ya. Ya. Fadilah sholat awabin dicatatkan sebagai orang yang taat. Ya, dicatat sebagai orang yang taat. Pegang Al-Quran harus wudhu dulu enggak? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak. Boleh tanpa wudhu dan boleh tidak berwudhu. Boleh wudhu, boleh tidak berwudhu. Dua-duanya ada dalilnya. Ustadz tanya, puasa Senin Kamis nggak izin suami, boleh nggak? Harus izin. Kalau wanita saum harus izin dulu kepada suami. Ya, tanya kepada suami, adakah hajat atau keperluan, minta izin, boleh nggak saum? Ya, kalau misalkan suami bilang jangan, berarti jangan. Begitu ya. Ustadz, tolong dikirim. Ya, nanti dikirim ya, ayat-ayat sakinah dan yang lain akan dikirim. Mohon bersabar. Cicil emas di BSI apakah boleh? Aduh, nyebutin nama lagi ya. Lebih baik dihindari ya, nyicil-nyicil emas dan sebagainya, karena emas itu harus yadan bin yadin. Yadan bin yadin gitu ya. Tangan ke tangan. Belum ada uangnya berarti tabung dulu, nanti udah ada uangnya baru dibeli. Karena cicil itu khawatirnya nanti jatuhnya hutang. Dan kita diperintahkan untuk menghindari hutang. Ustadz, saya diuji sakit, adakah saya banyak dosa? Sakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sakit adalah tanda cinta dari Allah. Ya. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan sakit itu mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya, perbanyak beristighfar, perbanyak berdoa, insya Allah Allah akan sembuhkan dan Allah berikan pahala di setiap ini ya, di setiap rasa sakit yang sedang dialami. Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami sering mengatakan semua ini harta saya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada harta saya, yang ada ya adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tidak ada ya harta kita dan sebagainya, ya. Harta Allah, semua titipan dari Allah. Ustadz, lepas sholat langsung ngaji Quran, tidak ada zikir, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus berzikir dulu. Kalau baca Al-Quran, pas baca Quran surat As-Sajadah, lupa baca doa sujud tilawah, apakah boleh bacaan sujud biasa? Boleh. Boleh, yang lebih baik, tapi menggunakan doa sujud tilawah.
Berarti sholat awabin dikatakan seperti pahala ibadah 12 tahun dhaif ya. Wallahu alam. Saya belum pernah baca hadisnya ya. Saya belum berani mengatakan itu dhaif atau apa. Saya belum tahu. Ya makanya saya jawab wallahu alam, enggak tahu. Ya la adri, aku enggak tahu. Ustadz pegang mushaf pas datang bulan boleh enggak? Tergantung niatnya untuk apa. Ya, niatnya untuk apa. Ya. Ustadz yang tadabbur ayat 10 surat 10 hari. Oh iya, besok mulainya ya, untuk yang daftar tadabbur 10 surat itu besok kita mulainya. Hari ini pendaftarannya kita maksimalkan hari ini karena masih banyak yang belum terdata. Jadi besok subuh kita mulainya. Ya, yang sudah bergabung ke Tadabbur Journey, insya Allah besok kita mulainya. Ada yang belum bergabung nggak? Tadabbur Journey itu mempelajari Al-Quran selama 10 hari, surat-surat pendek. Firqah Najiyah, firqah yang selamat. Ya, firqah Najiyah adalah firqah yang selamat. Bolehkah izin puasa ke suami sekali saja untuk selamanya? Hah? Sekali untuk selamanya? Ya jangan, kalau bisa mah jangan sekali untuk selamanya. Misalkan sekarang izin ya setiap Senin Kamis, tapi terus-terusan enggak. Izinnya itu setiap hari ya. Izinnya setiap hari. Tanya kepada suami, sekarang boleh saya berpuasa? Boleh. Oh silakan. Kalau enggak boleh, berarti jangan. Ya, deposito di bank konvensional nggak boleh ya Ustadz, lebih bagus yang syariah. Ustadz kalau harta hasil dari kerja di bank gimana? Ini panjang ya kalau berbicara tentang muamalah itu, ya saya nggak akan bahas ya kalau sudah berkaitan dengan muamalah, karena nggak bisa dibahas di sini. Ustadz baca Al-Quran pakai HP apakah berkurang pahalanya? Insya Allah tidak berkurang pahalanya. Tapi lebih utama dengan mushaf. Suami saudara meninggal, saya sering mensupport tapi sering dijawab teori mudah, praktek sulit. Ustadz, kalau baca Al-Quran yang ada terjemahnya saat haid boleh tidak? Itu terbagi menjadi dua, ulama itu ada yang mengatakan haram bagi wanita yang sedang haid baca Quran, ada yang mengatakan boleh. Kalau mengambil pendapat yang boleh, berarti silakan membaca Al-Quran. Ustadz kalau Ustadz tadi pas azan saya minum niat mau saum sah enggak? Tidak boleh. Kalau sudah azan tidak boleh untuk makan dan minum lagi. Karena kalau azan itu udah berhenti, harus berhenti, enggak boleh makan minum lagi. Ya, jadi dibatalkan berarti ya saumnya. Tilawah Quran saya oke. Okay. Berzikir sambil jawab azan boleh Ustadz? Ya jawab azan dulu. Jawab azan dulu, utamakan. Karena berzikir bisa di waktu yang lain. Ustadz bolehkah mengingatkan suami tentang waris orang tuanya? Boleh. Ya, mengingatkan warisan dan sebagainya, ada hak suami misalkan ya. Itu bisa. Bagaimana cara bergabungnya yang tadabbur 10 hari ya, 10 surat. Ini saya jelaskan barangkali ada yang belum bergabung ya. Kita ada kelas, kita ada program. Kalau mau bergabung nih mumpung masih dibuka pendaftarannya terakhir hari ini. Saya kasih kesempatan dulu kepada orang-orang yang mau daftar, makanya saya nggak mulai hari ini. Barangkali ada yang mau mulai, mau ikutan ya. Mumpung masih ada kesempatannya, ini saya izin tampilkan ya. Nah, kita punya program 10 hari mentadabburi Al-Quran 10 surat. Ini sudah masuk season ketiga, bulan ketiga, berarti sudah 30 surat yang kita pelajari dari surat An-Nas. Surat At-Tin, insya Allah besok kita mulai pelajari surat At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syam, Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghasyiyah. Selama 10 hari berturut-turut. Ya, ini jadwal kita, berarti kita mulainya besok dari tanggal 11 sampai 20 November pukul 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat via Zoom. Zoom meeting. Nggak akan ada di TikTok. Ya, tidak ada di TikTok, jadi kelasnya hanya ada di Zoom meeting. Tapi saya akan ikhtiarkan tetap live harian itu akan ada gitu. Karena kan ini mulainya jam 6 sampai jam 8, mungkin saya akan mulai dari jam di TikTok ba'da subuh langsung sampai sekitar jam 5, nanti jam 6 yang ikutan kelas nyambung lagi sama saya. Jadi double ya, insya Allah. Biaya kegiatannya ada biaya kegiatannya 15.000 per pertemuan atau 150.000 untuk 10 kali pertemuan.
Insya Allah terjangkau, insya Allah mudah. Dan ini adalah kelas terakhir kita di bulan November karena Desember kita tidak ada kelas eksklusif. Ya, kita nggak ada program bulan Desember. Jadi ayah bunda yang mau ikutan mumpung masih ada kesempatannya untuk belajar. Ya, yang mau ikutan. Ustaz saya ikutan di TikTok aja nggak masalah. Yang ikutan di TikTok berarti setiap hari satu halaman. Ya, insya Allah. Untuk sholat khusyuk nanti malam betul. Sholat khusyuk nanti malam. Ya, nanti malam yang season ketiga, season terakhir. Ya, yang ketiga Allahu Akbar Kabiro kita akan bahas. Tapi season keempat nanti mulainya Senin depan. Tapi saya nanti akan izinkan sepertinya untuk yang ikutan season keempat untuk mengikuti season ketiga malam ini. Kenapa? Karena kita membahasnya dari awal Allahu Akbar Kabiro tadi. Ustadz kalau nggak bisa ikutan Zoom gimana? Ada rekamannya. Kita sediakan rekaman yang bisa dinikmati, bisa dimurojaah, diakses kapanpun. Insya Allah ya. Ini daftarnya ke sini langsung. Silakan nanti yang mau ikutan, silakan hubungi nomor ini. Screenshot, kemudian nanti kita akan jelaskan caranya untuk ikutan kelas Tadabbur Jurni. Begitu. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ikut sholat khusyuk gimana Ustadz? Nanti kalau sholat khusyuk saya akan jelaskan di kesempatan ya. Yang lainnya insya Allah. Ya silakan nanti boleh ikutan. Karena kelas-kelas ini hanya ada sebulan sekali ayah bunda. Nih kelas Atin sampai Al-Ghosyiyah ini hanya ada sebulan sekali. Kita tuh nggak pernah membuat kelas ulangan. Ya, kelas ulangan ya. Baik. Ustadz boleh minta nomor rekening wakaf pesantren ini. Rekening wakaf ini di sini sebentar ya. Kita share dulu. Untuk rekening wakaf ada di sini. Mana ini? Sebentar. Nanti bisa ke sini untuk wakaf. Kita masih buka ya kesempatan yang wakaf dan alhamdulillah masih terbuka lebar ayah bunda sebelum nanti ini ditutup. Kalau sudah ditutup kita kehilangan momen ya untuk wakaf. Silakan bisa di screenshot nih yang mau berwakaf juga. Kalau mau berwakaf langsung ke nomor ini dan jangan lupa untuk konfirmasikan wakaf dan mohon maaf kalau nanti dibalasnya agak telat ya karena kita tuh harus ngedit dulu ininya ya bukti transaksinya dan sebagainya. Begitu ya. Sudah cukup nih ya, yang minta nomor wakaf ya. Silakan nanti di screenshot setelah di screenshot nanti dikonfirmasikan saja supaya terdata dan tercatat. Cukup ya. Baik. Ustadz, kalau membaca Al-Quran suka mencuri napas boleh enggak? Enggak boleh. Ya, dilatih nanti belajar wakaf wal ibtida. Ada nanti Quran sekarang bahkan ada Quran wakaf ibtida, Quran yang berhenti di mana, mulai di mana supaya enggak mencuri napas. Kalau mencuri napas itu nanti dia khawatirnya mempengaruhi kepada makna. Ustadz gimana caranya supaya hati kita selalu bersih? Banyak caranya. Ya dengan cara ibadah yang kita lakukan insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan akan membersihkan hati. Gitu ya. Ustadz mohon doa untuk melembutkan hati. Ya, doa untuk melembutkan hati, baca aja Asmaul Husna ya Latif. Ya, membaca Asmaul Husna ya Latif. Niatkan untuk melembutkan hati, ya itu insya Allah akan bisa melembutkan hati. Ya, zikirkan Al-Latif. Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah. Ustadz boleh nggak ziarah ke makam orang tua saat haid? Tidak ada larangan ya bagi orang yang haid untuk berziarah. Begitu, kapanpun bisa gitu ya. Ustadz kapan batas akhir sholat isya? Tadi sudah dibahas sekitar jam 1 malam. Ustadz udah ketinggalan sesi 1 dan sesi 2, berarti ikutan dulu sesi 3. Ya, nanti kapan hari ada sesi 2, sesi 1, sesi 2 diulang, mungkin tahun depan ya.
Ada sesi satu, sesi 2 surat An-Nas dan yang lainnya. Karena kita tuh program-program khusus ini, program tadabbur ini hanya ada sebulan sekali. Termasuk Al-Fatihah belum kita ulang lagi kan. Karena Al-Fatihah itu diulang setahun sekali. Kita ada tadabbur program mempelajari Al-Fatihah setahun sekali. Enggak tiap bulan adanya. Ustadz rekomen Quran belinya di mana? Banyak sekarang ya yang jualan Quran ya. Banyak ya yang jualan Quran. Gitu ya. Bolehkah zikir ya Latif dibaca bareng-bareng dengan suara keras? Bagusnya berzikir itu dengan apa? Dengan tadarruan wa khufyah, pelan-pelan aja. Zikir itu jangan dikeraskan, pelan-pelan saja gitu. Ustadz kalau sodako subuh harus nyampe jam berapa? Ya kalau yang namanya subuh ya sampai subuh itu selesai, syuruk. Begitu. Kalau sedekah pagi ya bisa sampai kapanpun, jam 12 siang gitu ya. Ustadz gimana caranya biar suami mau belajar ngaji? Perbanyak minta sama Allah agar Allah melembutkan hatinya dan membukakan pintu hidayah kepada suami. Zikir pagi petang dibacanya sampai jam berapa? Zikir pagi dibacanya maksimal sampai jam 12 siang atau zuhur. Zikir petang bisa dibaca paling maksimal sampai kita mau tidur. Ya, sampai kita mau tidur itu masih bisa dibaca. Ustadz, apakah boleh menggunakan kredit card? Kalau nanya ke saya, pasti saya bilang nggak boleh. Ya, kalau nanya ke saya akan bilang jangan. Ya, jangan. Kenapa kan kalau kredit card itu sifatnya nanti berhutang jadinya. Jatuhnya kita berhutang. Allah alam bisawab. Saya kira cukup ya untuk pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Dan kita insya Allah nanti ketemu lagi besok ya jam 6. Maaf besok ba'da subuh ya sampai sebelum pukul 6 insya Allah. Dan yang ikutan kelas Tadabbur Journey nanti jam 6 nyambung lagi sampai jam 8 dengan saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi diri kita. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.